Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani dari Pendidikan Biologi kelas B dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Selanjutnya masuk pada pengertian Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan yang berbiji terbuka. Struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada saprofit yang mengandung megasporangia, itu tempat megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi mikrosporangia ini di mana mikrospora dan akhirnya butiran sel busari dan sperma berkembang. Kemudian perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Secara umum, struktur yang terlihat dalam reproduksi Angiospermae yang terkandung di dalam bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae. Kemudian masuk pada megasporofit. Megasporofit terletak di dalam megasporangium yang bisa kita lihat pada gambar, yaitu menghasilkan biasanya dalam tetrat linear megaspora, yaitu sisanya berkembang menjadi megagametofit. Saat megaspora fungsional membesar, nukleus membela berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang. Selama musim semi berikutnya, misalnya Pinus virginiana, dinding berkembang di antara banyak inti, dan satu atau lebih archegonia dan lain-lain itu berkembang di dekat ujung mikropilar gametofit, masing-masing mengandung sel telur besar. Dalam beberapa Gymnospermae, beberapa sel telur dapat dibuahi sehingga beberapa embrio akan berkembang. Proses ini yang disebut polembrioni. Dalam banyak tumbuhan ronjang itu embrio yang merupakan tahap awal. Tahap awal perkembangan saprofit menjadi terbagi beberapa, biasanya ada 4 embrio. Suatu proses ini yang disebut pembelahan polembrioni. Selanjutnya ada Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae ini merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta tumbuhannya ganda. Angiospermae adalah famili tumbuhan berbunga yang memanfaatkan bunga untuk reproduksi seksual, yang menghasilkan produksi buah-buahan untuk mendorong penyebaran benih. Di sebagian besar taxa-dikotil, setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi nuklir. Seiring perkembangan berlanjut, dominan nuklir didefinisikan oleh sistem mikrotubulus yang menandai situs awal pembentukan dinding sel. Setelah selesai pembentukan dinding, endosperma menjadi jaringan seluler menutupi embrio yang sedang berkembang dan menjadi sumber nutrisi langsungnya. Perkembangan benih di Angiospermae, pengangkatan nutrisi ke dalam kantong embrio dan endosperma dari jaringan saprofit biasanya bersifat apoplastik melalui transfer sel, transfer nutrisi antar endosperma dan embrio. Bagaimanapun dapat berupa apoplastik atau simplastik melalui plasmodesmata. Opula dan kantong embrio bertambah besar secara bersamaan selama periode ini. Pembagian pertama zigot biasanya melintang, akan tetapi terkadang dia miring, menghasilkan sel apikal dan basal. Itu sel basal biasanya relatif besar dan sangat tebal. Keturunannya menimbulkan suspensor yang melekat pada ujung